kita masuk ke dalam itu semua. Maka dari itu ya, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah ya. Barang siapa yang dia diselamatkan dari siksaan api neraka dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, kata Allah, berartilah orang-orang yang beruntung. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dan ingat, kehidupan dunialah dia hanya sebagai sendagura belaka, ya, canda tawa saja. Kalau kita ketahui bahasanya hidup dunia itu hanya mampir ngombe, ya bukan? Enggak, hanya sebentar saja. Maka dari itu kita coba yang sebentar ini kita maksimalkan hidup kita, ya. Kalau hidup tidak untuk ibadah, untuk apa lagi? Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk apa lagi? Ya. Jangan sampai kita mengeluh bahwasanya Allah itu tidak pernah menolong kita. Ada sebuah kisah kecil nih, dari seorang tukang cukur yang saat itu sedang bercengkrama ngobrol dengan pelanggannya. Dia bilang, Allah itu jahat ya, Allah itu tidak pernah menolong saya. Terus si pelanggannya bilang, loh kok jenengan bilang seperti itu? Ya jelas saya bilang begitu karena setiap saya ada masalah, ada musibah, ada cobaan, saya tidak pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah itu saya simpulkan tidak ada, kata beliau begitu. Terus si pelanggannya pintar bilang seperti ini, kalau jenengan bilang Allah itu tidak ada, saya boleh mengatakan bahwasanya tukang cukur itu tidak ada dong. Loh, kaget si tukang cukurnya, kok jenengan bilang seperti itu, kenapa? Padahal saya ada di belakang jenengan mencukur jenengan, kenapa kok jenengan bilang seperti itu? Loh, buktinya itu di luar sana ada orang-orang gila, orang-orang ODGJ yang dia rambutnya berantakan, tidak tercukur rapi, tidak tertata dan sebagainya. Terus apa jawaban si tukang cukur? Ya jelas, dia rambutnya berantakan karena dia tidak mau datang kepadaku. Coba kalau dia datang kepadaku, aku pasti akan cukur dia, aku rapikan rambutnya dia. Dia bilang seperti itu si tukang cukurnya. Nah akhirnya di sini pelanggannya bilang, sama ya, sama. Kalau kau pengen ditolong Allah, pengen dekat dengan Allah, maka kau datangi dia, kau datangi Tuhanmu, kau sembah, kau taat pada perintahnya, maka insya Allah Allah akan senantiasa menolong dirimu di setiap masalahmu, di setiap cobaanmu, ya. Kesedihanmu Allah hiburnya. Engkau punya sesuatu masalah, Allah bantu, Allah tolong selalu kalau engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama di sini kita semua mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syukur kita, dalam sabar kita, dalam setiap ketaatan kita. Ya, bahkan ketika dalam musibah harusnya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, nah di sini juga ingin kami sampaikan bahwasannya ya, kita semua itu pasti yang namanya kematian itu akan datang kepada kita semua. Bahkan meskipun kita berada dalam benteng yang sungguh sangat ketat, yang sungguh sangat padat, sungguh sangat kuat, itu kita pasti akan didatangi oleh yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyajidah. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa dikabarkan begitu bahwasanya apabila kita berada di benteng yang sangat kuat pun pasti yang namanya kematian akan senantiasa mendatangi kita. Bahkan di surat Al-Jumu'ah itu juga dikatakan bahwasanya ketika kita bersembunyi ya dimanapun, ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, pasti kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ingat, kalau kita dalam keadaan musibah, maka qalu, berkatalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita itu dari Allah dan pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ingat, kematian pasti akan datang dan juga tidak akan bisa kita mengelak ya. Dan ketika kita dapat kematian, maka kita tidak bisa untuk menundanya dan juga tidak bisa untuk mempercepatnya ya.
Dan ini kita ingat selalu bahwasanya kita punya panutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tentunya pernah kita lihat beliau. Sesedih apapun kita, kalau kita ingat sirah nabawiyah nih, beliau sejak sebelum lahir sudah ditinggal oleh ayah tercintanya beliau. Yang kedua, ketika beliau lahir umur 2 tahun ditinggal oleh ibunda tercinta beliau ketika sedang hendak berziarah ke makam ayahnya. Kemudian ketika beliau diasuh oleh kakak beliau, tidak lama kemudian umur 6 tahun juga ditinggal oleh kakak beliau tercinta juga. Bayangkan, hidup yatim piatu, hidup tanpa keluarga. Alhamdulillah Allah hadirkan awan beliau yang mungkin secara agama mungkin bukan muslim, tapi masya Allah senantiasa melindungi beliau. Bahkan setiap dakwah beliau, ya, itu pasti beliau sabar dan dikuatkan oleh paman tercinta yaitu Abu Thalib, ya. Tapi sayang suatu ketika, ya, beliau ditinggal juga oleh paman tercintanya, dan bahkan dalam 1 tahun beliau ditinggalkan oleh istri beliau tercinta yaitu Khadijah. Maka dari itu, ya, dalam tahun itu dinamakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihannya beliau, ditinggal oleh 2 orang yang senantiasa jadi benteng beliau dalam berdakwah, yang menguatkan beliau, yang senantiasa hadir di samping beliau. Tapi masya Allah, Allah takdirkan untuk mengambil keduanya sehingga beliau kembali sendirian lagi, kecuali ditemani oleh para sahabat beliau yang senantiasa ada dan menjadi benteng beliau dimanapun beliau berdakwah. Nah ini kalau jadi contoh bagi kita, bahasanya kesedihan, kebahagiaan itu sunatullah, suatu keniscayaan yang pasti ada dan tidak bisa kita elakkan seperti itu. Belum sampai situ juga ketika beliau dihibur dengan Isra Mi'raj, ya, turunnya perintah sholat, kemudian dengan hijrah. Tahun kedua beliau perang Badar, Allah menangkan, Allah hibur lagi. Tapi tahun selanjutnya masya Allah, Allah uji beliau lagi dengan kematian paman beliau tercinta, siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau terkena tombak oleh Wahsy, kemudian terbunuh sehingga dimakanlah jantungnya oleh Hindun. Ada yang bilang dikunyah-kunyah saja. Tapi masya Allah, inilah ujian bagi beliau. Makanya Allah berikan karunia kepada mayatnya Hamzah itu, bahwasanya mayatnya daya tetap mengalir walaupun mungkin sudah meninggal. Ini Hamzah, masya Allah, namanya singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disinilah ujian dari beliau yang sangat luar biasa. Belum nanti ketika sudah beranjak lagi menuju dakwah yang kesekian tahunnya, beliau ditinggal lagi oleh orang-orang tercinta beliau, ya, anak-anak beliau, ya, putra-putra beliau, Allah takdirkan meninggal semua. Ya kan, kalau jenengan punya putra kan, Allah kalau kasih jenengan putra pasti senang sekali. Tapi masya Allah, ketika Allah wafatkan pasti rasanya sangat luar biasa dalam hati ini. Betapa sedihnya beliau menghadapi semua peristiwa itu. Maka dari itu, semoga kita itu tetap bisa mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai, ya, hanya dengan mungkin ditinggal oleh 1-2 orang yang mungkin bahkan dekat dengan kita, senantiasa ada dalam hidup kita, kemudian Allah takdirkan untuk pergi terlebih dahulu, ya, itu ada. Bahkan di Muhammadiyah sendiri sebelumnya ada yang ketika maghrib itu, ya, bapaknya pergi, kemudian sebulan kemudian ibunya menyusul pergi, sehingga tinggallah dia sendirian bersama dengan keluarga yang lain. Maka dari itu di sini perlu kita syukuri yang masih ada, kemudian disabari, ya, karena kita ketahui bahwasanya sabar, syukur, dan juga perbanyak istighfar adalah kunci utama kita menggapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat kita, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat bahwasanya kematian itu pasti hadir, dan ingat kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idah. Nah, jadi cukuplah dengan kematian itu bisa menjadi peringatan dan juga nasihat bagi kita semua, bahwasanya hidup hanya sementara, hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah ini diharapkanlah semoga keimanan dan ketakwaan kita senantiasa naik, bertambah secara kualitas maupun kuantitas ibadah dan juga muamalah kita, akidah kita tambah kuat, dan semoga tetap bisa menjadi fondasi yang hebat, amaliyah syariah ya, yang juga mumpuni, sehingga terwujudlah akhlakul karimah yang bisa menghiasi segenap ibadah dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya apabila kita dalam keadaan hidup ini, maka perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu kematian. Maka dari itu kita itu perlu setiap hari kita tidak harus menunggu adanya seorang yang meninggal, tetapi tetap setiap hari kita harus mengingat yang namanya kematian, bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kematian tidak ada yang tahu kapannya, dan kita tidak akan tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Kata Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah itu yang Maha mengetahui terkait dengan hari kiamat kapan datangnya. Wa yunazzilul ghaits, dan waktu turunnya hujan. Ya, tadi sempat di sini mau gerimis, tapi kita tak tahu apakah malam ini akan hujan atau hanya gerimis saja. Wa yunazzilul ghaits wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak tahu kapan manusia besok itu mau ngapain. Kita telah berusaha, kita telah berencana, tapi semua ketetapan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merencanakan, Allah yang menentukan. Tapi ingat, rencana yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Maka dari itu kita rencanakan untuk ke depan hidup di dunia, dan juga untuk yang lebih jauh lagi untuk orientasi kita di akhirat kelak. Dari itu monggo saged disiapkan bekal yang terbaik amal ibadah kita, karena nuwun sewu, hanya itulah yang menjadi teman kita, cahaya penerang kita ketika di alam kubur nanti, dan juga menjadi teman kita yang menemani kita ketika sudah tidak ada siapapun yang bisa menemani kita kecuali adalah amal soleh kita. Di wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang hanya mengetahui apa yang ada di rahim manusia. Kemudian hanya Allah yang bisa mengetahui kapan manusia akan meninggal. Mungkin Allah memerintahkan malaikat maut untuk menjemput kematian, tapi tidak akan tahu kapan kematian akan datang. Dari itu kita hanya bisa berikhtiar, berusaha membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, karena insya Allah kalau kita biasa berbuat baik, maka kita akan diwafatkan pula dalam keadaan yang baik pula. Ada dulu kisah sedikit di tanah Arab itu, ada seorang anak, kemudian qadarullah Allah wafatkan dia dalam keadaan kecelakaan. Tapi masya Allah bapak ibunya tidak langsung membawa ke rumah sakit, ya. Tetapi dicek dulu apa yang didengarkan oleh anak ini ketika berkendara. Alhamdulillah ketika dicek ternyata yang didengarkan adalah lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga ibunya, bapaknya itu bangga, senang, karena insya Allah anaknya menjadi anak yang solihah karena meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itu jangan sampai kita karena mungkin sewu terbiasa berbuat yang buruk-buruk, terbiasa mungkin dalam hidupnya terbiasa ngomongi tetangganya atau suudon, kemudian suka ghibah, suka mengambil harta yang haram, suka ibadahnya tidak maksimal dan sebagainya. Itu semua semoga tidak terjadi pada diri kita, dan semoga Allah ridhoi kita, senantiasakan kita, biasakan kita untuk sholat 5 waktu, sholat sunnah dijaga, sedekah infak tak pernah lupa, dan semoga Allah ridhoi kita, jadikan kita hamba senantiasa peduli terhadap orang lain, menolong orang lain, peduli, suka donasi, suka wakaf, ya,
bahkan mungkin hanya senyum saja kita senantiasa istiqomah. Dan kita perhatikan bahwasanya istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 karomah. Kita dikehendaki Allah mungkin hanya punya istiqomahan, tapi ingat itu lebih baik dibanding mungkin kita bisa berjalan di atas air, bisa terbang, ataupun bisa terbebas dari segala bahaya. Itu tidak lebih baik daripada keistiqomahan kita dalam kebaikan di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu di sini kita syukuri dan kita bahagiakan orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita membuat sedih dan juga membuat orang lari. Basyiru wala tunafiru. Kita buat kabar gembira, berikan mereka kebahagiaan, dan jangan sampai kita membuat mereka lari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga di sini kita akan menyampaikan terkait dengan nasihat-nasihat Rasulullah terkait orang yang telah meninggal, bahwasanya inilah yang disunahkan Rasulullah. Jadi kita itu ibadah, kita beramaliyah tentunya terkait dengan sunnah-sunnah dan juga apa yang telah dijelaskan Rasulullah SAW. Jangan sampai kok kita beribadah itu hanya buat sendiri misalnya, ataupun mungkin melakukan hal yang mungkin tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Maka kita punya dua hal. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Perhatikan di sini kalimatnya, bahwasanya kata Rasulullah, in tamassaktum bihima, kalau engkau berpegang teguh kepada dua hal ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Di sini pakainya kata-kata lan, bukan hanya lan. Kalau lan artinya tidak, tapi lan itu tidak akan pernah. Jadi selamanya kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadith. Kita ketahui bahwasanya ada ashahul kutub ba'dal Quran, yaitu Sahih Bukhari, kemudian ada Sahih Muslim, dan beberapa hadis yang lain yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Dan insya Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk Allah pahamkan kita dan mudahkan dalam pengamalan kita di setiap harinya. Maka dari itu penting di sini, kalau kita telah paham dengan Al-Quran, telah paham dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah tuntunan Allah lengkap dan kita dimudahkan dalam amal kita, dan insya Allah terhindar dari segala hal yang mungkin bisa menyimpang ataupun menyalahi apa yang telah Rasulullah sampaikan. Berarti Rasulullah itu ketika ada yang meninggal misalnya, beliau tetap nasihati dengan kesabaran, dengan kebaikan. Beliau hibur, salah satunya dengan begini, mengadakan pengajian, kemudian berkumpul bersama dalam rangka untuk menghibur sahibul bait yang baru saja mungkin ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, inilah pentingnya kita dalam menjaga syariat Islam, menjaga kemurnian akidah dan juga tauhid kita agar tetap menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat, dan insya Allah dengan ini semua menjaga keaslihan agama Islam dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tetap terjaga dan tidak ternodai oleh sedikit pun yang bisa menodai agama Islam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ketambahan kesabaran bagi sahibul bait, kemudian bagi kita juga bisa menambah ketakwaan dan iman kita, serta bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadikan diri kita tambah semangat dalam beribadah, tambah kuat akidah Islamiyah, dan juga tambah baik akhlakul karimah kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirnya kami tutup dengan hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.